Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minggu kemarin kita sudah membahas beberapa tentang penjajahan Portugis dan juga awal masuknya Belanda. Dan minggu kemarin kita membahas bahwa gimana sih tentang orang Belanda pertama kali yang masuk ke Indonesia yang bernama Cornelis de Houtman. Dan tentang pengalamannya di sini dan juga tentang apa yang dia dapatkan di sini. Jadi Bapak ulangi lagi ya, orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya ya di tanah Nusantara ini adalah seorang penjelajah yang bernama Cornelis de Houtman. Dia orang Belanda. Dia masuk ke Indonesia tahun 1596. Dia mendarat di Kerajaan Banten, dan di Kerajaan Banten dia menjalin sebuah perjanjian dengan seorang sultan yang bernama Sultan Abdul Mufakir kalau nggak salah. Itu nama sultan dari Kerajaan Banten. Nah, ketika mereka menjalin perjanjian itu, ya Belanda dikasih hak untuk berdagang. Bahkan dalam isi perjanjian itu seolah-olah bahwa Banten itu memang terbuka sekali ke orang Belanda ini. Tapi orang Belanda, Cornelis de Houtman itu diusir karena satu, dia ini memiliki niat memonopoli perdagangan di sana, ya, memonopoli perdagangan di sana. Jadi kalian juga harus paham ya, apa sih maksudnya memonopoli. Kalian mungkin udah dengar game Monopoly atau pernah main game Monopoly, game di board gitu. Jadi intinya Monopoly itu adalah sebuah cara atau suatu sistem yang dimana satu pihak ataupun satu organisasi menguasai sistem perdagangan itu gitu. Intinya mau menguasai sistem perdagangan. Itulah monopoli, dan itulah yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman yang membuat dirinya terusir dari Banten ya. Ketika dia terusir, dia sempat ke Madura, kok terusir lagi dia di sana, dan dia mencoba memonopoli perdagangan di Aceh. Nah, ketika dia tiba di Aceh, dia berperang dengan Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh salah satu perempuan yang bernama Laksamana Kemalahayati, dan menang perempuan itu. Ya, itulah sekilas review dari materi minggu yang telah Bapak sampaikan minggu kemarin. Dan sekarang Bapak akan menjelaskan tentang terbentuknya VOC. Nah, ini nih ya. Ini yang kerok ataupun bibit-bibit kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Ini gara-gara VOC ini. Nah, atau namanya kalian bisa lihat Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi apa sih bedanya VOC sama Belanda? Jadi VOC itu jangan disamakan dengan kerajaan Belanda ya. Jadi VOC itu milik kerajaan Belanda ya, milik kerajaan Belanda. Akan tetapi bedanya VOC sama Belanda itu VOC merupakan sebuah perusahaan. Sedangkan Belanda adalah kerajaan Belanda gitu. Nah, Bapak akan sampaikan beberapa fakta yang mungkin cukup mind blowing ya tentang VOC di slide berikutnya. Ini. Kalian bisa tulis ya tahun didirikannya VOC tahun 1602. Nah, kalau kalian lihat ini ya, ternyata VOC atau bahasa Inggrisnya Dutch East India Company itu dalam sejarah umat manusia merupakan sebuah perusahaan paling terkaya dalam sejarah umat manusia. Itu VOC. Perusahaan terkaya dalam sejarah umat manusia. Dibanding perusahaan sekarang ini 20 modern perusahaan, bisa dilihat kalian ya. Ternyata kalau misalnya perusahaan Apple, perusahaan Facebook ya, perusahaan Microsoft, terus juga ada di sana itu Amazon, Walmart, Alphabet itu Google ya, sebenarnya Google, Samsung dan lain-lain.
Kalau mereka digabungkan, mereka itu nilai perusahaannya hampir sama dengan VOC ya. 20 perusahaan ini kalau digabungkan senilai 7,9 triliun dolar. VOC sendiri perusahaannya senilai 7,9 triliun dolar. Itu VOC. Bahkan Apple pun tidak bisa menyaingi VOC ya. Microsoft nggak bisa menyaingi VOC. Amazon nggak bisa. Samsung lewat Facebook apalagi. Jadi VOC itu adalah perusahaan paling terkaya dan juga eh, apa terbesar di dunia dalam sejarah umat manusia dan nggak ada yang bisa menandingi VOC gitu. Saking luar biasanya VOC. Nah, dan itulah yang membuat Belanda menjadi negara kaya kaya saat ini itu karena dia ini karena VOC sebenarnya karena VOC ini perusahaan VOC. Nah, next. Ternyata ya perusahaan yang bernama VOC itu didirikan oleh orang yang bernama Johan van Oldenbarneveld ya. Dia mendirikan perusahaan VOC pada tahun 1602. Kenapa sih VOC itu harus didirikan? Kan kalau kita dalam mempelajari sejarah harus ada yang namanya sebab dan akibat ya. Jadi gini, kita beberapa 20 tahun ke belakang kita mundur dulu ya sebelum didirikannya VOC. Ternyata si negeri penjajah Belanda itu Belanda itu pernah dijajah oleh satu negara yang namanya Spanyol. Belanda itu pernah dijajah oleh Spanyol. Gitu. Dan ketika Belanda dalam masa penjajahan Spanyol, ya mereka menderita sama seperti kita dalam masa penjajahan Belanda. Belanda merasakan rasa pahit dijajah, kita merasakan rasa pahit dijajah. Belanda dijajah oleh Spanyol, kita dijajah oleh Spanyol dan juga Belanda ternyata. Tapi Spanyol gak terlalu lama, cuman Belanda aja sih yang paling lama itu. Nah, ya itu karena Belanda dijajah oleh Spanyol selama kurang lebih kalau nggak salah itu 80 tahun ya. Nanti terjadi perang itu antara perang kemerdekaan Belanda yang dipimpin oleh seorang pangeran Belanda yang bernama Maurits van Nassau. Maurits van Nassau dia memimpin perang kemerdekaan Belanda dan akhirnya apa? Berkat kepemimpinannya, berkat gayanya memimpin, berkat perjuangannya, Belanda bisa bebas dari penjajahan Spanyol. Nah, karena apa? Eh, penjajahan Spanyol terhadap Belanda, ditambah lagi perang Belanda kemerdekaan Belanda melawan Spanyol, Belanda krisis finansial di dalam negerinya. Dan oleh karena itulah, gimana sih caranya untuk memperbaiki ekonomi kita? Kalau bisa bagaimana caranya supaya kita sederajat dengan negara-negara superpower? Yang pertama negara kekhalifahan Utsmaniyah, kerajaan Spanyol, kerajaan Portugis, Prancis dan juga Inggris. Belanda ingin seperti mereka. Nah, ketika penjelajah dari Spanyol ya mengelilingi dunia dan informasi tentang negara kita, negeri dunia timur bocor ke seluruh orang-orang Eropa di seluruh negara Eropa, ke tangan Belanda, ke tangan si Cornelis de Houtman ini terutama, barulah mulai. Oh iya, Belanda tahu bahwa kalau misalnya Spanyol itu jadi superpower, negara terkuat, terkaya, itu karena apa? Kolonialisme dan imperialisme. Maka Belanda ya dalam gagasan Johan van Oldenbarneveld mendirikan perusahaan VOC namanya itu. Itu salah satunya faktor pertama. Faktor kedua ya. Faktor kedua itu ternyata sebelum didirikannya perusahaan VOC memang udah ada gitu yang dagang di negeri Nusantara selain Cornelis de Houtman, orang-orang Belanda. Akan tetapi si orang-orang Belanda ini ya saling saling bermusuhan satu sama lain gitu, saling saingan padahal mereka sama-sama orang Belanda, berkebangsaan Belanda. Nah,
Melihat ini si Johan van Oldenbarneveldt, mereka orang Belanda, mereka bangsawan, konglomerat ya. Kenapa mereka saingan? Nah, kalau seandainya mereka bersatu aja, maka Belanda akan menjadi negeri terkuat. Maka oleh karena itu, untuk menyatukan para bangsawan-bangsawan ini terdiri dari 17 ya, yang namanya itu Hirin 17. Awas jangan jangan disamakan sama Hirin 17 Sunda Empire ya. Kan kalian sering lihat di berita-berita si siapa namanya itu si Rangga kalau nggak salah ngomong-ngomong tentang Hirin 17. Ya itu sejarah itu. Makanya ini penting belajar sejarah supaya kita memang mengetahui sejarah kita secara benar gitu, nggak tertipu oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab kayak Sunda Empire gitu. Jadi ternyata Hirin 17 ini adalah konglomerat Belanda ya, konglomerat Belanda yang disatukan dalam naungan perusahaan yang bernama VOC. Itu salah satu tujuan didirikan VOC. Yang pertama, memperbaiki kas Belanda, dan yang kedua, supaya mempersatukan para konglomerat atau Hirin 17 ke dalam satu naungan yang namanya VOC. Nantinya si para Hirin 17 ini ya, mereka mulai memimpin perusahaan VOC. Mereka lah yang menjadi dewan direkturnya VOC gitu. Ya. Nah, ini ilustrasi ya, foto para Hirin 17, kalian bisa lihat ya, orang-orangnya memang benar-benar kelihatan dari kaum konglomerat. Kalian bisa dilihat dari maaf. Nah, ini para Hirin 17 sedang mendiskusikan tentang ya VOC itu harus kayak gimana dan lain-lain ya. Nah, di sini saja Bapak sudahkan dulu ya pertemuan kali ini. Nantinya kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun masih bingung, silakan komentar di video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.